Bab 2357. Kualifikasi untuk sombong. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Bai ternyata menginginkan papan kayu jelek di tangan Jerry Yang. Untuk sesaat, semua orang juga menyadari bahwa papan kayu itu mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Saat Jerry Yang menghabiskan sejumlah besar batu spiritual bermutu tinggi untuk membelinya, mereka otomatis menganggapnya bodoh. Tapi Tuan Bai di depan mereka juga menginginkan papan ini. Mereka tidak akan menganggap Tuan Bai juga bodoh. Itu menggambarkan suatu masalah. Papan kayu ini tidak sederhana. Bahkan pemilik kios yang menjual papan kayu pada Jerry Yang tertegun sejenak, diam-diam dia bertanya pada dirinya, kenapa Tuan Bai juga tertarik dengan papan ini? Mungkinkah aku benar-benar melakukan kesalahan? Toh, hal yang disukai orang ini bukanlah hal biasa. Kalau demikian, bukankah aku rugi besar? Semakin pemilik warung memikirkannya, semakin sakit hati ya, tapi dia benar-benar tidak tahu apa manfaat dari papan jelek tersebut. Tidak dijual. Pada saat ini, Jerry Yang merespons dengan ringan. Segera Jerry Yang dengan santai melirik Tuan Bai yang tiba-tiba muncul, lalu berbalik dan membawa Charles Ma pergi. Jerry Yang secara kasar sudah mengetahui identitas pemuda itu dari diskusi tadi. Biarpun dia belum pernah ke kota Busan dan tidak mengetahui seberapa kuat kota Busan, Jerry Yang tetap tidak takut pada kekuatan apapun. Biarpun orang-orang di sekitarnya sangat takut pada Tuan Bai, Jerry Yang tidak akan memandangnya dua kali. Tuan Muda Bai tampak sangat terkejut ketika mendengar penolakan Jerry Yang, tapi segera berubah menjadi kemarahan. Dia menyipitkan matanya dan melihat sosok Jerry yang pergi, lalu berkata dengan dingin, berhenti. Hanya satu kata sederhana, tapi Tuan Bai menambahkan sedikit energi spiritual ketika dia mengucapkannya. Semua orang yang hadir gemetar ketika mendengar suara itu, dan begitu ketakutan dengan kata sederhana ini. Pemilik kios yang berdiri di samping Tuan Muda Bai tanpa sadar mundur selangkah, tersandung, dan langsung jatuh ke tanah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Jerry Yang segera mengerutkan kening. Biarpun dia tidak terkejut dengan Tuan Bai, dia tetap berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah Tuan Bai. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Tuan Bai terhadapnya. Tuan Bai melihat Jerry Yang memiliki wajah yang tenang, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Dunia baru ini membuatnya sangat terkejut. Yang paling membingungkan Tuan Bai adalah dia melihat Jerry Yang di depannya tidak memiliki kultivasi seni bela diri apapun. Dia berpikir bahwa Jerry Yang hanyalah generasi kedua yang kaya di dunia baru. Tapi bahkan para seniman bela diri di alam tengah bela diri kuno sangat ketakutan dengan penghentian mendadak yang mengandung sedikit energi spiritual, tapi Jerry Yang tidak bereaksi sama sekali. Tapi, Tuan Bai hanya terkejut, itu tidak berarti dia akan menghargai Jerry Yang. Segera, nada suara Tuan Bai penuh dengan ancaman, dan dia berkata kepada Jerry Yang, "Hei, tahukah kamu siapa aku? Tidak ada yang berani menolak memberikan apa yang aku inginkan." Jerry Yang menunjukkan senyum sinis di wajahnya dan berkata, "Tidak ada yang bisa mengambil apa yang tidak ingin aku berikan." Segera, wajah Tuan Bai menjadi gelap, dan matanya yang menyipit sudah melepaskan niat membunuh yang kuat. Dia berkata dengan suara dingin, "Hei, kamu benar-benar gila. Tak seorang pun di seluruh alam tengah bela diri kuno yang pernah aku temui yang sombong sepertimu." Apa yang Tuan Bai tidak ketahui adalah Jerry yang berdiri di depannya benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depannya. Bersambung. Bab 2358. Satu lirikan mematahkan tulang. Saat Tuan Bai selesai berbicara, pria jangkung dan berpinggang tebal di belakang Tuan Bai segera mengambil beberapa langkah ke depan. Boom, boom, boom. Setiap kali orang kuat itu mengambil langkah, tanah bergetar sedikit, dan semua orang yang hadir menunjukkan rasa takut. Akhirnya, orang kuat itu berhenti di depan Jerry Yang, jelas menunggu perintah Tuan Bai. Selama diberi perintah, dia akan segera menyerang Jerry Yang. Charles Ma memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dari momentum langkah pria kekar ini, bisa dilihat kultivasi dia adalah tahap awal alam surgawa tahap awal kelima. Tapi, dibandingkan dengan orang kuat itu, kekuatannya berjarak dua alam kecil. Setiap kali ada perbedaan kekuatan, pihak yang lebih kuat akan langsung menumpas pihak yang lebih lemah, belum lagi ada perbedaan dua tingkat. Charles Ma tahu betul bahwa selama orang kuat itu menyerangnya, jiwa dewa dia akan hancur dalam hitungan menit. Tapi, biarpun Charles Ma agak takut, bukan berarti dia pengecut. Ketika dia melihat pria kuat itu mendekati Jerry Yang, dia tidak ragu sama sekali dan juga mengambil satu langkah untuk menghalangi di depan Jerry Yang sambil menatap pria kuat dengan mata dingin.
Bahkan kalau tahu itu jalan buntu, Charles Ma masih harus maju dan melindungi Jerry Yang. Hei, kalau kamu tidak ingin mati, segera kembalikan barang itu kepada Tuan Bai. Kamu berani melawan Tuan Bai, apakah menurutmu umurmu panjang? Kalau kamu berani terus bersikap sombong di depan Tuan Bai, aku jamin kamu bahkan tidak akan bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Hei, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Kalau kamu tidak menyerahkannya kepada Tuan Bai, aku akan menyerangmu terlebih dahulu tanpa perlu Tuan Bai mengambil tindakan. Untuk sementara waktu, para seniman bela diri di alam tengah bela diri kuno mulai berteriak-teriak sombong pada Jerry Yang. Beberapa bahkan ingin membantu Tuan Bai dan menyerang Jerry Yang secara pribadi. Mendengar ini, Jerry Yang hanya menatap seniman bela diri yang meneriakinya dengan tatapan dingin. Seniman bela diri itu awalnya ingin terus menyanjung dan meneriaki Jerry Yang karena kehadiran Tuan Bai, tapi ketika dia bertemu dengan mata haus darah Jerry Yang, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin, mulutnya tidak terkendali, dan dia tidak bisa lagi membuka mulut sama sekali. Yang lain tidak memperhatikan pemandangan ini. Tuan Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan mencibir, "Kenapa kamu begitu sombong? Ternyata kamu punya kemampuan." Pada saat ini, pemilik kios yang menjual papan pohon spiritual Jasper kepada Jerry Yang tiba-tiba bergegas ke Jerry Yang dan berkata dengan marah, "Aku simpan papan ini untuk Tuan Bai. Segera kembalikan kepada aku. 30.000 batu spiritual bermutu tinggi tadi, aku hanya mengizinkanmu melihat dan menyentuhnya." Jerry Yang langsung tersenyum. Dia sudah tahu pemilik warung akan menyesal, tapi dia tidak peduli sama sekali. Selama Jerry Yang tidak mau memberikannya, orang-orang di depannya tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya darinya. Charles Ma mendorong pemilik kios menjauh dan berkata dengan marah, "Persetan, kamu bersumpah sebelumnya bahwa kami tidak boleh meminta pengembalian uang setelah membeli, dan sekarang menjadi 30.000 batu spiritual bermutu tinggi hanya untuk menyentuhnya, kenapa tidak kamu rampas saja?" Pemilik kios mendengus dingin, "Pokoknya, barang ini milikku, aku tidak akan menjualnya." Ketika pemilik kios mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan meraih kerah Jerry Yang. Dia melihat bahwa Charles Ma memiliki kekuatan, tapi di matanya, Jerry Yang hanyalah generasi kedua yang kaya tanpa kultivasi apapun. "Minggir!" Sebelum Charles Ma sempat bergerak untuk menghentikannya, Jerry Yang mendengus dingin. Pemilik kios tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual dari telapak tangannya, menyerang hati Jerry Yang, "Kamu binatang kecil, beraninya kamu menyuruhku minggir, mari kita lihat apakah aku akan membunuhmu." Melihat ini, mata Jerry Yang tiba-tiba menjadi dingin. Kerak. Detik berikutnya, terdengar suara patah tulang, dan semua orang yang hadir melebarkan mata. Bersambung.